warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semua sehat kan? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai infak dan sodako sebagai instrumen investasi publik. Mungkin teman-teman penasaran ya, apa saja yang dibahas di materi kali ini? Oke, baik, saya jelaskan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian infak dan sodakoh. Untuk yang kedua, perbedaan antara zakat, infak, dan sodakoh. Untuk yang ketiga, infak dan sodakoh dalam konteks ekonomi. Dan 4, penggunaan infak dan sodakoh dalam investasi dan kesejahteraan umat serta pembangunan. Penjelasan yang pertama, nomor 1, pengertian infak dan sodakoh. Secara bahasa, kata infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang berarti membelanjakan atau membiayai, mengeluarkan harta. Sedangkan secara istilah, kata infak merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Adapun dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang anjuran berinfak, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat yang telah saya jelaskan tadi, tujuan berinfak itu supaya umat manusia terhindar dari kebinasaan yang dapat merugikan dirinya sendiri, sehingga dengan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang kita kehendaki, niscaya Allah akan menjauhkan kita dari kebinasaan. Kemudian, pengertian sodakoh. Secara bahasa, sodakoh berasal dari sodako, yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah, sodakoh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatas waktu dan jumlah tertentu. Dari pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata tanpa mengharap jasa atau pengembalian. Adapun dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersedekah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki maupun perempuan yang mensedekahkan sebagian harta yang ia miliki dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, niscaya mereka akan dilipat gandakan balasan kebaikannya dan akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan nomor 2, yaitu perbedaan antara zakat, infak, dan sodakoh. 1. Untuk zakat. Zakat itu wajib. Untuk jumlah dan waktunya juga ditentukan. Tidak bisa dikeluarkan dengan seikhlasnya, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Dan untuk penerimanya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat 8 penerima yang wajib diberi zakat. Untuk yang kedua, infak itu sifatnya lebih fleksibel, membelanjakan atau menyumbangkan sesuatu berbentuk harta, bisa untuk masjid, yayasan, atau orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu semua jenis kebaikan yang diberikan sukarela untuk orang lain, tidak cuma uang, bahkan membantu orang lain atau sekedar senyum itu merupakan sedekah. Untuk pembahasan yang ketiga, infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Pada dasarnya dapat diketahui bahwa infak dan sedekah dapat dikatakan sebagai dua pilar utama dalam pengembangannya menuju kesejahteraan masyarakat.
yang mana infak dan sedekah dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi berbasis publik. Pada umumnya, infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian yang bersifat cuma-cuma dan sukarela, di mana apabila pemanfaatan infak dan sedekah tersebut dapat dioptimalkan di masyarakat, tentu akan berdampak positif bagi pengembangan perekonomian umat itu sendiri. Dari segi sosioekonomi, infak dan sedekah dapat memberdayakan potensi masyarakat menjadi masyarakat yang produktif, serta mampu membangun mentalitas dan solidaritas masyarakat yang inovatif, yang kreatif. Hal tersebut dikarenakan etos kerja itu dibangun bersamaan dengan jiwa kedermawanan baik antara orang yang mampu dan biasa itu tidak ada bedanya, karena yang dilihat itu dari sisi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan yang keempat yang terakhir, penggunaan infak dan sedekah dalam investasi dan kesejahteraan umat serta pembangunan. Infak dan sedekah adalah konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan memberikan sedekah atau sumbangan kepada orang lain sebagai bentuk kebaikan dan ibadah. Dalam konteks investasi, infak dan sedekah dapat digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usaha sosial atau investasi produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Sumbangan ini dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, dalam konteks kesejahteraan umat, infak dan sedekah dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti kaum miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Dengan memberikan sumbangan secara teratur, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dalam pembangunan, infak dan sedekah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Dengan memberikan infak dan sedekah untuk pembangunan, umat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian penjelasan video dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.